Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penjelasan tentang komponen komputer dan sejarah komputer. Komponen komputer yang pertama adalah input device. Terdiri dari keyboard yang berguna untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua ada mikrofon, berguna untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik untuk dimasukkan sebagai data audio ke komputer. Yang ketiga adalah mouse. Mouse berguna untuk menggerakkan kursor di layar. Yang keempat adalah scanner. Scanner berguna untuk mendigitalkan dokumen atau gambar fisik menjadi format digital. Access device, pengertian input alat yang mengirimkan data ke komputer seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Perangkat output, alat yang menampilkan data dari komputer seperti monitor, printer, dan speaker. Perangkat penyimpanan, alat untuk menyimpan data seperti USB flash drive dan kartu SD. Peringkat seluler, alat komputasi ringkas yang terhubung secara nirkabel seperti smartphone, tablet, dan laptop. Perangkat internet optis, objek fisik yang terhubung ke internet seperti smartwatch, termostat pintar, dan lampu pintar. Adalah output device. Output device terdiri atas monitor atau layar, menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video. Salinan fisik, dokumen digital, gambar, atau data lainnya ke kertas. Speaker dan headphone mengubah sinyal audio digital menjadi suara yang dapat didengar. Menampilkan konten visual pada layar atau permukaan yang lebih besar, seringkali untuk presentasi atau dipakai sekelompok orang. Membuat grafik dengan posisi tinggi umumnya digunakan untuk gambar, teknik, atau arsitektur. Yang keempat adalah storage device. Yang pertama adalah hard disk drive, jenis penyimpanan tradisional yang menggunakan cakram berputar dan kepala magnetik untuk menyimpan data yang lebih besar dengan biaya relatif rendah. Yang kedua adalah solid state drive, jenis penyimpanan modern lebih cepat dan lebih andal yang menggunakan memori flash untuk mentransfer berkas ke komputer. Yang ketiga adalah flash disk USB, perangkat kecil dan portable yang menggunakan memori flash untuk mentransfer berkas antar komputer. Yang keempat adalah kartu memori, media penyimpanan kecil dan datar yang sering digunakan dalam kamera, telepon, dan perangkat portabel lainnya. Yang kelima adalah penyimpanan optik, menggunakan laser untuk membaca dan menulis data ke cakram seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Yang keempat adalah penyimpanan terlampir jaringan, perangkat khusus yang digunakan banyak pengguna untuk mengakses data seperti di kantor kecil. Kita masuk ke sejarah komputer. Awal mula sebelum abad ke-19, abakus yang ditemukan ribuan tahun lalu di Babilonia kuno dan kemudian dikembangkan oleh bangsa Cina. 19, Charles Babbage merancang Device Engine pada tahun 1822 untuk menghitung tabelnya dan mengembangkan konsep Analytic Engine dengan komponen seperti CPU dan input atau output. Pertama, menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan silinder magnetik untuk memori yang membuatnya sangat besar, boros energi, dan lambat, utamanya untuk kegiatan militer seperti pemecah kode dan pengoperasian negara. Generasi kedua sekitar 1955 sampai 1965. Transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Mulai digunakan dengan keperluan
komersial seperti dengan adanya komputer unified. Ketiga 1964 sampai 1971. Penemuan struktur terpadu IC oleh Jack Kibble pada tahun 1958 memungkinkan komputer menjadi lebih baik, mampu menjalankan banyak program secara bersamaan dan mulai menggunakan keyboard dan monitor. Yang keempat 1971 sampai 1920-an, penemuan mikroprosesor yang mengarah pada pengembangan komputer pribadi, PC dan laptop. Ukurannya semakin kecil dan harga terjangkau, serta munculnya komputer rumahan dan komputer meja. Generasi kelima 1980 sampai sekarang menggunakan teknologi modern seperti ULSI, Ultra Large Skala Internasional, dan kecerdasan buatan AI. Peningkatan visualisasi dengan resolusi sangat tinggi dan kemampuan prosesan yang jauh lebih canggih.